Saat tubuhnya seolah mumbul ke atas, namun di lain kejap tubuh itu bergerak turun ke bawah. Dia sudah tegak di tanah lembah, hanya terpisah 10 langkah dari Sabainan Raja. Aneh, ilmu apa yang dimiliki orang ini bisa naik turun seperti itu, pikir si nenek. Lalu karena dilihatnya orang masih belum pergi dari tempat itu, maka dia kembali membentak. Jangan kau menguji kesabaranku. Aku tidak ada ganjaran apa-apa untuk mencelakai dirimu. Lekas angkat kaki dari sini, atau kau minta ku singkirkan dengan cara mengeluarkan rohmu lebih dahulu dari tubuh. Orang yang diancam sepertinya tidak peduli dan tidak takut dengan ancaman Sabainan Raja. Dia menjawab dengan suara perlahan dan tenang. Walau aku datang dari pulau terpencil, tapi aku tahu lembah ini adalah tanah Tuhan. Semua milik Tuhan adalah milik dan diperuntukkan umatnya juga. Karena itu, jangan kau merasa punya hak untuk mengusir diriku di sini. Rupanya kau pandai juga bicara memakai dalih dan membawa nama Tuhan segala. Apakah Tuhanmu akan menolongmu jika saat ini aku memecahkan kepalamu? Bentak Sabainan Raja. Setiap orang wajib mengingat Tuhan di mana dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Karena itu, jangan kau bersikap takabur dan berhati sombong. Kau hendak memecahkan kepalaku, Tuhan tidak akan melarang. Tapi apakah kau tahu bahwa Tuhan bisa berang? Sabainan Raja yang telah kehabisan kesabarannya melompat ke depan. Tangan kanannya dipukulkan ke batok kepala orang yang diserang, tetap tegak tak bergerak. Malah dia menatap seperti tadi ke arah si nenek, yaitu jauh dan kosong. Melihat sikap orang yang seolah menganggap enteng diri dan serangannya, Sabainan Raja menjadi tambah geram. Kalau tadi dia hanya mengarahkan sedikit saja tenaga dalamnya, maka dia kini menyalurkan hampir separuh kesaktian yang dimilikinya. Sejengkal lagi, gebukan Sabainan Raja akan memecahkan kening orang yang berambut putih itu. Tiba-tiba ada satu gelombang kekuatan aneh keluar dari kepalanya, membuat tangan si nenek terpental. Jangan, ilmu apa yang dimiliki keparat ini? Maki Sabainan Raja dalam hati. Kembali dia menghantam, kali ini dengan mengarahkan seluruh tenaga dalam. Agaknya sekali ini pukulan maut itu benar-benar akan memecahkan kepala orang dan merenggut nyawanya. Tetapi di luar biasanya, orang yang diserang malah dengan tenang mengambil sirih yang terselip di telinga kirinya, lalu memasukkan sirih itu ke mulut dan perlahan-lahan mulai mengunyah. Jangan kurang ajar, dia benar-benar menganggap enteng diriku, maki Sabainan Raja. Tangan kanannya diayun semakin kencang. Ketika pukulan hanya tinggal setengah jengkal dari kepala, tiba-tiba terdengar pekik Sabainan Raja. Kini bukan saja tangan kanannya yang terpental, tapi tubuhnya ikut sempoyongan. Kalau tidak cepat dia mengimbangi diri, pasti akan jatuh terhantar di tanah. Kekerasan tidak akan memecahkan persoalan. Mengapa ingin membunuh orang hanya karena merasa seolah kau menguasai seluruh lembah? Di dunia manusia tidak bisa hidup sendiri. Antara satu sama lain ada saling ikatan. Mungkin tali persahabatan, mungkin jalur ikatan darah, mungkin juga hubungan budi baik. Jangan bersalin di depanku, teriak Sabainan Raja marah sekali. Nenek ini melompat berdiri. Dari jarak 6 langkah dia pukulkan tangan kanannya. Selarik sinar merah berkiblat ke arah orang berambut putih. Sekali ini orang yang diserang tidak bisa setenang tadi lagi. Wajahnya jelas memperlihatkan rasa kejut yang amat sangat. Pucat pasi dari mulutnya terdengar pukulan sakti kipas neraka. Orang itu tersurut mundur sampai beberapa langkah. Agaknya dia menyadari bagaimanapun tingginya ilmu yang dimilikinya tak bakal sanggup menghadapi pukulan kipas neraka. Selain itu, sebenarnya ada satu hal yang membuat orang ini tercekat. Karena adanya satu dugaan berat dalam hatinya membuat dadanya bergemuruh. Walau terkejut mendengar orang mengetahui dan menyebut nama pukulan saktinya, tapi Sabainan Raja terus saja menghantam. Sebelum melarikan sinar merah angker itu mengembang lebar membentuk kipas, tiba-tiba satu seruan keras menggema di seantero lemah merpati. Nek, jangan membunuh orang itu. Kau bakal malu seumur umur. Tahan, Nek. Biar urusan terang dulu. Jangan bertindak memalukan. Saat itu, si nenek sedang geram setengah mati. Walau dia mengenali suara iblis pemalu, tapi tetap saja dia teruskan serangan kipas nerakanya. Tiba-tiba, dari samping ada satu bayangan kuning berkelebat. Tubuh Sabainan Raja terdorong. Sinar merah kipas neraka berkiblat, tapi kini melesat ke arah langit terbuka, menghantam udara kosong, walau sempat menghancurkan dan membakar cabang-cabang pohon yang terserempet. Sabainan Raja menjerit keras saking tak dapat menahan luapan amarah yang seolah membakar dirinya. Dia melompat dan berpaling ke samping sambil siap melancarkan serangan kipas neraka sekali lagi. Tapi ketika dia memandang ke depan, hatinya mendadak menjadi kejut. 5 langkah dari hadapan Sabainan Raja, berlutut di tanah sosok tubuh berpakaian dan bercadar kuning. Tangan kanannya diulurkan demikian rupa, dengan telapak terpentang diarahkan pada si nenek. Pukulan pemusnah kipas neraka, desis Sabainan Raja. Hatinya kecut karena sebelumnya orang bercadar itu beberapa kali berhasil meredam pukulan saktinya. Si nenek ingat pada mantel sakti yang dikenakannya. Kalau dia sanggup menahan pukulan kipas nerakaku, jangan harap dia mampu menghadapi mantel sakti ini. Kalau masih belum mempan, akan kuhantam sekalian dengan mutiara setan. Lalu si nenek membuat gerakan membuka mantel yang dikenakannya. Kekerasan tidak bisa mencari jalan penyelesaian.
Membunuh tidak akan mendatangkan keuntungan. Manusia hanya akan mendapat penyesalan. Urusan besar belum sempat diteruskan. Rahasia belum sempat disingkapkan. Mengapa tidak mau menahan hati? Padahal, bukankah kita semua ingin mencari keselamatan diri? Sabainan Raja ingin sekali mendamprat marah, namun ada rasa mengalah muncul di lubuk hatinya. Dia urungkan membuka mantel sakti. Sesaat dia melirik pada iblis pemalu yang tegak di samping si cadar kuning. Kalian telah datang. Apa yang sudah diatur bisa segera dibicarakan. Tapi aku tidak suka melihat satu ini berada di lembah Mirpati. Jika kau tak ingin aku mengusirnya, maka harap kalian berdua segera melemparkannya keluar lembah. Memalukan. Itu cara dan tindakan memalukan. Nenek tua, aku tidak akan melakukan apa yang kau katakan. Perlu setan denganmu. Maki Sabainan Raja walau dengan suara perlahan. Dia berpaling pada si cadar kuning yang saat itu telah tegak dari berlututnya. Bagaimana dengan kau? Kau juga tidak mau melakukan apa yang kukatakan. Orang bercadar gelengkan kepala. Orang berpakaian hijau yang hendak kau singkirkan itu justru adalah salah satu orang yang aku minta datang ke lembah Merpati ini. Tapi bukankah kau dulu menyebut orang lain itu adalah Dewi Payung Tujuh, Putih Andini? Bujar Sabainan Raja tidak mengerti. Tidak salah, namun keadaan berubah. Ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dicari tahu. Aku bisa pecah dengan segala urusan gila perlu teka-teki ini. Katakan, siapa adanya orang ini? Ucap Sabainan Raja hampir berteriak. Dia salah satu tokoh penting dalam urusan kita. Tanpa dia, sulit membuka segala rahasia. Kita bersyukur bahwa dia muncul di tanah Jawa. Seolah ini semua memang kehendak yang kuasa. Kami bertemu tak sengaja satu hari lalu dengannya. Sesuai petunjuk, maka kami mengundangnya ke lembah. Menerangkan orang yang bercadar. Kalau memang kalian yang menyuruhnya datang ke sini, aku tidak akan membuat perkara. Tapi dia sengaja merahasiakan diri. Itu sebabnya aku menaruh curiga. Nenek, harap kau tidak kecewa, tidak marah atau menaruh curiga. Dia bersikap seperti itu karena aku yang meminta. Jangan sampai salah berkata. Sebelum kami berdua tiba di lembah, si nenek hanya bisa bergumam mendengar kata-kata si cadar kuning. Sesuai perjanjian, kita sudah berkumpul di tempat ini. Apalagi yang ditunggu? Apakah persoalan segera bisa dibicarakan? Si cadar kuning yang berpaling pada iblis pemalu. Orang ini anggukkan kepalanya. Sepasang matanya yang terlihat di sela-sela jari, dua tangan yang menutup wajahnya sesaat tanpa memancarkan sinar aneh. Sikapnya tidak dapat menyembunyikan rasa tegang. Orang bercadar melirik ke arah lelaki berpakaian hijau yang mengaku bernama Raja Tuo, penguasa Pulau Sipatoka yang tampak tegang dengan sikap tenang. Walau sebenarnya perasaannya sendiri saat itu bercampur aduk, sulit dikatakan. Iblis pemalu, apa kau sudah siap melakukan apa yang kita rencanakan? Tanya si cadar kuning pada iblis pemalu. Rahasia besar yang kita ungkapkan, jalurnya bermula dari dirimu. Kalau kau merasa malu, maka rahasia akan tetap tertutup awan kelabu. Iblis pemalu anggukkan kepala. Kalau kau sudah setuju, bersudi diri, harap segera lakukan rencana suci. Kata orang bercadar pula. Sabainan Raja yang tidak tahu apa sebenarnya yang telah diatur oleh orang bercadar dan iblis pemalu berseru ketika dilihatnya iblis pemalu hendak melangkah ke arah pohon besar yang dikelilingi semak belukar lebat. Tunggu dulu, mengapa persoalan tidak dimulai dengan mencari tahu siapa sebenarnya orang berpakaian hijau yang mengaku sebagai raja dari Pulau Sipatoka ini? Tidak sulit mengikuti apa mau, tapi kami berdua telah mengatur rencana agar persoalan tidak rincu. Jika kau tidak sepakat, maka rahasia lama akan terungkap. Sabainan Raja terdiam sesaat. Akhirnya dia berkata, Terserah padamu lah. Aku hanya mengikuti saja. Tapi aku ingatkan semua yang ada di tempat ini. Berlaku jujur. Jangan berbuat culas dan menipu dalam 1000 teka-teki hidup ini. Buang rasa curiga. Jauhkan sikap mendua. Kejujuran adalah sifat budi yang paling tinggi. Kebenaran adalah kaidah hidup yang paling suci. Si cadar kuning goyangkan kepalanya ke arah iblis pemalu. Iblis pemalu meneruskan langkahnya menuju ke balik pohon besar dan semak belukar. Saat demi saat berlalu, lembah Merpati diselimuti kesunyian. Sesekali terdengar gemerisik dedaunan yang bergeser oleh tiupan angin. Sesekali terdengar suara menggeru burung merpati atau suara kepakan binatang itu sewaktu melayang terbang. Orang berbaju hijau tampak berdiri diam dan tenang. Si cadar kuning memandang ke arah timur, berusaha menahan gelora hatinya membuat dadanya berdebar keras. Hanya Sabainan Raja yang kelihatan gelisah. Nenek ini melangkah mondar-mandir, hatinya bicara sendiri. Apa yang dilakukan iblis pemalu pergi ke balik pohon itu? Mendekam bersara berlama-lama. Aku ingat peristiwa waktu di pantai dulu. Aku seolah merasa. Terdengar suara semak belukar bergerisik. Sabainan Raja yang pertama sekali memalingkan kepala, disusul Raja Tua dan si cadar kuning. Dari balik pohon yang dikelilingi semak belukar lebat, melangkah keluar seorang perempuan berusia sekitar 50-an. Sebagian rambutnya disanggul di atas kepala berwarna kelabu. Walau berusia setengah abad, tapi wajahnya ayu sekali. Di ujung alisnya sebelah kiri ada sebuah tahi lalat kecil. Kulitnya kuning langsat. Dia mengenakan pakaian ringkas warna biru muda. Walau dia melangkah tenang, namun dari air mukanya jelas perempuan ini berusaha menahan perasaan yang menggelora dalam dirinya.
Orang ini melangkah dan berdiri di samping si cadar kuning, menghadap ke arah Raja Tuo dan Sabainan Raja. Di tangan kanannya dia memegang buntalan pakaian hitam lusuh serta segulung benda tipis aneh yang ujungnya ada raput palsunya. Orang ini mencampakkan pakaian dan gulungan benda tipis itu ke tanah. Sesaat, Sabainan Raja perhatikan benda itu dengan mata membelalak. Lalu diangkat kepalanya seraya berkata pada si cadar kuning. Suaranya agak bergetar, tanda perasaannya kembali berjurak. Tidak pernah kulihat orang ini sebelumnya. Apa dia iblis pemaluan tadi? Jadi selama ini dia melakukan penyamaran berupa seorang pemuda aneh yang selalu menutupi wajah dengan dua tangan. Ternyata dia seorang perempuan berusia setengah abad. Cadar kuning, lekas kau terangkan siapa orang ini? Puluhan tahun dia hidup dalam penyamaran. Puluhan tahun dia hidup memendam kegetiran. Puluhan tahun dia menunjukkan sikap aneh seolah kurang ingatan. Rahasia diri dan perjalanan hidupnya selanjutnya biar dia sendiri yang memberi keterangan, jawab si cadar kuning yang berpaling pada orang yang tegak di sampingnya. Ketika perempuan itu membuka mulut, ternyata suaranya berbeda sekali dengan suara iblis pemalu. Sesuai keadaan dirinya, suaranya kini benar-benar terdengar sebagai suara perempuan. Maafkan keadaan diriku. Selama puluhan tahun aku hidup bukan sebagai diriku sendiri. Selama berbulan-bulan aku terpaksa hidup dengan menyandang sifat aneh. Bahkan tidak salah kalau dikatakan sebagai orang kurang waras. Hati sebenarnya sudah letih menyamar dari memalsu diri, sikap dan sifat. Namun satu tuntutan besar meminta aku berlaku seperti itu. Hari ini aku bersyukur. Sekitar 50 tahun lalu aku dilahirkan di kaki Gunung Singgalang dari rahim seorang perempuan, hasil hubungannya dengan seorang kekasih. Ketika aku keluar dari perut ibu dan muncul di perut bumi, ibuku jatuh pingsan. Ternyata kemudian dalam kandungan ibuku masih ada satu bayi lagi, yakni adik kembarku. Dukun yang menolong melahirkan berjuang mati-matian untuk dapat mengeluarkan adik kembarku, sementara ibuku masih berada dalam keadaan pingsan. Mungkin sudah ada yang mengatur bahwa begitu diriku lahir, maka aku akan diserahkan pada seseorang. Karena konon baik ayah maupun ibuku merasa malu telah melahirkan seorang anak tanpa jalinan hubungan perkawinan. Tapi ternyata sejak aku masih bayi merah, aku sudah dipisahkan dengan adikku oleh satu riwayat hidup yang mungkin sudah menjadi takdir yang maha kuasa bagi kami berdua. Masih belum bernama dan mungkin juga wajahku tidak sempat dilihat oleh ibuku sendiri, apalagi ayahku. Maka aku dibawa orang ke suatu tempat yang sangat jauh, dipelihara oleh sepasang suami istri yang hanya punya satu anak lelaki dan sangat menginginkan seorang anak perempuan. Aku diberi nama Bululani. Adapun anak lelaki kakak angkatku bernama Bulu Lawang, 7 tahun lebih tua dariku. Sebagai kakak adik, walau tidak sedarah sedaging, kami hidup rukun di bawah naungan kasih sayang orang tua kami berdua. Sampai di situ, perempuan berambut kelabu yang menyamar sebagai iblis pemalu dan sebenarnya bernama Bululani ini hentikan penuturannya. Kedua matanya dipejamkan. Dia berusaha menahan gejolak dalam dirinya, tapi tidak dapat. Air mata meleleh keluar dari sudut-sudut matanya yang dipejamkan. Perasaan yang keluar disertai air mata adalah perasaan paling suci dari seorang anak manusia. Tapi jangan sampai hati naik ke kepala. Jangan sampai perasaan mempengaruhi pikiran. Kuatkan hatimu, Bululani. Teruskan penuturanmu. Mendengar ucapan orang bercadar, Bululani, seorang perempuan berpakaian ringkas biru muda itu, seka kedua matanya. Sementara itu, Sabainan Raja tegak tertunduk. Dalam hati, dia berkata, Perempuan ini menuturkan riwayat dirinya, namun rasa-rasa ada sangkut paut dengan diriku. Siapa ayah dan ibunya? Si nenek tak sempat berpikir lebih panjang, karena saat itu Bululani telah meneruskan keterangan menyangkut rahasia dirinya. Ketika aku dibawa pergi, aku masih bayi. Aku tidak pernah tahu nama ayah dan ibu kandungku. Kedua orang tua angkatku juga tidak pernah memberitahu. Mungkin mereka juga tidak tahu, menjelaskan Bululani. Ini adalah aneh, Kata Sabainan Raja dengan wajah berkerut. Kalau begitu, siapa yang memberitahu semua cerita yang barusan kau tuturkan itu? Bululani memandang ke arah orang bercadar. Biar aku yang menjawab, kata si cadar kuning pula. Apa yang dituturkan Bululani adalah sahih dan benar adanya. Dia tidak berbohong, tidak pula berdusta. Cerita itu didengarnya langsung oleh seorang tokoh sakti di Pulau Andalas. Kelak pada saatnya kita akan menemui orang itu. Tidak akan lama lagi, kebenaran rahasia itu akan segera kita ketahui. Walah, Sabainan Raja geleng-gelengkan kepala. bukankah kita berkumpul di sini untuk mengungkapkan segala rahasia yang ada sekarang? Mengapa malah menambah rahasia? Harap kamu bersabar, Nek. Ini adalah atas permintaan tokoh silat sakti dari Andalas itu. Kalau semua disingkapkan sekarang, mungkin banyak hal yang akan terabai. Paling tidak kau akan menanyakan bukti. Padahal menurut pesan semua kejelasan akan dikatakan sendiri oleh tokoh itu. Sabainan Raja keluarkan suara seperti menggeredek. Aku kenal semua tokoh sakti di Pulau Andalas. Katakan saja, aku pasti tahu. Bululani menggeleng. Harap maaf, Nek. Biar aku lanjutkan penuturanku. Walau tidak senang, tapi Sabainan Raja berdiam saja. Maka Bululani meneruskan keterangannya.
Walau aku ketahui Datu Gada Mentari, si nenek Sika Surajalantik dan pengiring Maya Muka Hijau bukanlah manusia baik-baik, tapi aku membutuhkan waktu untuk mencari keterangan di mana adanya pendekar Rosatu Dua Sableng yang telah membunuh kakakku Bulu Lawang. Di satu lembah batu, kami akhirnya menemukan pemuda itu, kebetulan berada bersama Anggini, gadis yang tengah dicari-cari Datu Gada Mentari. Tapi justru saat itu pula aku mendapat penjelasan bahwa sesungguhnya kakakku Bulu Lawang menemui ajal karena ada sangkut paut dengan kejahatan yang dilakukan oleh Dewi Ular. Dikatakan bahwa kakakku menemui ajal di tangan seorang pemuda bernama Sandaka berjuluk Manusia Paku. Sebelum persoalan menjadi lebih jelas, suasana di lembah batu kacau balau karena seorang pemuda bernama Panji yang jadi lawan pendekar 112 melarikan sebuah kain berisi peta petunjuk tempat tersembunyinya pedang naga suci 212. Sementara rimba persilatan bertambah kacau akibat lenyapnya tokoh silat golongan putih yang ternyata diculik dan dibawa ke lembah akhirat. Aku beberapa kali bertemu dengan orang bercadar kuning ini. Semula aku menganggapnya sebagai musuh yang punya maksud jahat. Namun, dalam beberapa pertemuan ini, aku melihat dia banyak tahu tentang riwayatku. Maka diam-diam aku juga menyelidiki. Pada pertemuan terakhir, kami berdua menyadari bahwa sesungguhnya antara kami berdua ada hubungan darah yang sangat dekat. Mungkin dia adalah adik kembarku yang selama puluhan tahun tak pernah kutemukan. Kukatakan mungkin karena kebenaran ini harus dibuktikan dengan petunjuk oleh tokoh silat utama dari Pura Andalas itu. Sampai dan Raja bergumam, orang bercadar. Jadi kau sebenarnya adalah seorang perempuan yang selama ini bersembunyi di balik baju dan cadar kuningmu. Usiamu tentu sama dengan usia Bululani, sekitar sekarang abad. Si nenek berpaling pada Bululani dan berkata, jika kau sudah tahu orang bercadar ini adalah saudara kembarmu, apakah kau sudah tahu siapa namanya? Dia belum mau memberitahu, jawab Bululani. Berarti dia melakukan kecurangan, sengaja menyembunyikan sesuatu, tanya Sabainan Raja. Nenek satu ini kembali geram. Aku tidak melakukan kecurangan, tidak pula menyembunyikan sesuatu. Aku hanya menunda keterangan sesuai petunjuk tokoh yang memberitahu. Biar kejelasan terucap keluar dari mulut orang, bukan diriku, karena diri ini juga tersangkut dalam rahasia yang satu. Saking kesalnya Sabainan Raja bantingkan kaki kanannya ke tanah hingga lembah merpati terasa bergetar. Burung-burung berterbangan dan di tanah yang bekas dihantamkan bentangan kaki tadi kelihatan satu lubang besar. Walau kesal kelihatan, namun Sabainan Raja diam-diam merasa lega juga. Lega juga. Tadi dia menduga bahwa jangan-jangan iblis pemalu atau Bululani adalah dirinya sendiri. Tapi setelah mengetahui bahwa perempuan itu melahirkan seorang bayi kembar sedang dia hanya melahirkan seorang bayi saja, maka berarti bukan yang dimasukkan dalam petunjuk Bululani. Maka berarti bukan dirinya yang dimaksudkan dalam penuturan Bululani. Orang berbaju hijau, sekarang giliranmu. Si baju hijau yang tegas sambil mengunyah sirih terkejut mendengar kata-kata Bululani itu. Giliran apa? Apa maksudmu? Dia balik bertanya. Raja Tua, ini si cadar kuning yang bicara. Orang yang mengaku saudara kembarku ini telah menceritakan riwayat dirinya. Sekarang giliranmu untuk menuturkan riwayat dirimu. Bukankah kau meninggalkan tempat kediamanmu karena mencari putramu? Harap kau menuturkan mulai dari perkawinanmu dengan ibu anakmu itu. Siapa nama istrimu dan bagaimana kau sampai berada di tempat ini? Orang berbaju hijau sesaat hanya tegak berdiam diri. Lalu dia menyambur mengeluarkan sirih yang dikunyahnya. Aku sudah menceritakan kepadamu, sudah menceritakan semua. Padaku, tapi tidak pada nenek itu dan hanya sedikit pada saudaraku ini. Orang itu memandang dulu pada Sabainan Raja, lalu dia memulai penuturannya. Aku kawin ketika berusia 26 tahun dan istriku 18. Aku tidak tahu asal-usul istriku. Jangankan diriku, istriku sendiri boleh dikatakan tidak tahu siapa ayah ibunya. Menurut dia, ibunya meninggalkan dirinya sejak dia masih kecil. Dia dipelihara oleh satu keluarga miskin yang tak punya anak. Mereka tinggal di satu gubuk kecil, terpencil di kaki Gunung Singgalan. Setahun setelah kawin, istriku melahirkan seorang bayi perempuan. Keadaannya yang sakit-sakitan ditambah ketidakmampuannya merawat anak yang masih kecil membuat aku menjadi marah. Dia lalu minggat meninggalkan diriku. Sampai saat ini, aku tidak pernah mendengar kabar tentang dirinya. Apakah masih hidup atau sudah meninggal? Orang bercadar melirik pada Sabainan Raja. Dilihatnya, si nenek tegak tak bergerak. Kepalanya tertunduk memandang rerumputan yang tumbuh di tempat itu. Raja Tua, menegur orang bercadar, bagian terakhir dari ceritamu adalah palsu dan dusta. Aku pernah mengatakan hal itu padamu dalam pertemuan kita sebelumnya. Mengapa kau masih berani bicara dusta? Wajah Raja Tua tampak berubah. Orang ini sesaat menatap jauh ke depan. Lalu tenggorokannya turun naik dengan suara sesungguhkan keluar dari mulutnya. Semua salahku. Semua memang salahku, katanya setengah meratap sambil menutup wajahnya. Pertemuan ini bukan untuk mendengar tatap tangismu. Harap kau suka bicara mengulang cerita. Hanya kejujuran yang akan membebaskan diri dari tekanan batin yang menghimpit dirimu, ujar orang bercadar memperingatkan Raja Tua. Raja Tua hapus air matanya.
dia coba menguatkan hati lalu mengulangi kembali sebagian ceritanya tadi. Maafkan diriku, tadi memang ada ceritaku yang tidak benar. Aku terlalu takut menghadapi hukuman Tuhan. Namun agaknya aku tak mungkin lari dari kenyataan. Aku juga mengerti bahwa hanya dengan kenyataanlah rahasia besar yang menyangkut diri kita semua bisa diungkapkan. Tadi aku ceritakan setelah melahirkan, istriku selalu sakit-sakitan. Dia memang sakit, tapi bukan sakit jasmani, melainkan lebih banyak akibat tekanan batin karena ulahku. Aku sering meninggalkannya, terkadang sampai berbulan-bulan. Perbuatanku yang semena-mena itu kulakukan karena aku telah terpikat pada seorang gadis yang diam di sebuah pulau bernama Pulau Sepatoka. Si gadis adalah putri penguasa pulau yang telah menganggap pulau itu sebagai satu kerajaan kecil. Suatu saat penguasa itu jatuh sakit. Sebelum meninggal, dia meminta aku mengawini putrinya, sekaligus menyerahkan tahta kerajaan Sepatoka padaku. Sejak aku kawin dan tinggal di pulau, aku tak pernah menjenguk anak dan istriku. Satu ketika aku mengutus seseorang untuk pergi ke kaki Singgalang guna menyelidiki keadaan anak istriku. Ternyata gubuk kediaman mereka kosong. Menurut satu-satunya tetangga, ada seorang yang bernama Malin, mengaku sebagai suruhan, suatu hari datang lalu membawa pergi anak istriku. Aku masih berusaha terus menyelidiki dan mencari orang yang bernama Malin itu. Tapi di Andalas ada ratusan orang bernama Malin. Anak dan istriku tak pernah kutemukan lagi sampai saat ini. Tak bisa kupastikan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Kalau anakku itu masih hidup, tentu dia sekarang telah menjadi seorang gadis. Aku kemudian mengarang cerita bahwa istriku telah meninggal karena sakit-sakitan. Aku menyesal. Perbuatan di masa muda hanya menimbulkan derita sengsara di masa tua. Bagaimana aku menebus segala dosa? Orang berbaju hijau itu tundukkan kepala dengan wajah amat sedih. Ceritamu sudah benar, tapi ada yang belum kau jelaskan. Sebagai seorang raja tua dari kerajaan Pulau Sepatoka, kau tentunya punya nama, istrimu tentu punya nama, dan anak kalian juga tentu punya nama. Mengapa tidak kau jelaskan siapa-siapa nama mereka? Raja tua angkat kepalanya sedikit. Sejurus dia menatap pada orang bercadar lalu melirik kepada si nenek. Ada getaran-getaran aneh tiba-tiba dirasakan lelaki berusia 60 tahun ini. Aku tidak tahu, katanya dengan suara tersendat. Apakah anakku masih memakai namanya yang pernah aku berikan padanya? Raja tua geleng-gelengkan kepala, mulutnya sampai air mata membasahi pipinya yang cekung. Jangan rahasia disimpan dalam hati. Sebutkan nama agar kami semua tahu. Tak ada lagi gunanya segala sembunyi. Ini saat paling baik untuk memberitahu. Aku memberi nama anak itu Putih Andini. Sabayan Raja memekik keras, mukanya yang penuh keriput kelihatan seputih kapas. Dadanya berguncang hebat, sepasang kakinya tersurut sampai 3 langkah. Tiba-tiba nenek ini melompat di hadapan Raja tua. Buat lelaki ini kini jangan jadi tersurut saking kagetnya. Kau mengatakan anakmu itu bernama Putih Andini? Jangan kau berani bicara dusta, teriak Sabainan Raja. Aku tidak bicara dusta. Putih Andini memang nama yang kuberikan pada anakku sebelum dia dan ibunya kutinggal pergi, jawab Raja tua. Aku punya seorang cucu perempuan yang juga bernama Putih Andini. Apa ini satu kebetulan nama, atau kumbunuh kau jika berani mengarang cerita dusta? Nenek, siapa kau ini sebenarnya hingga marah begini rupa terhadapku? Tanya Raja tua dengan wajah yang kini menjadi pucat. Nenek, harap kau menahan diri dan perasaan, biar Raja tua menyelesaikan ceritanya. Tidak, teriak Sabainan Raja. Aku harus tahu siapa namamu. Aku harus tahu siapa gelarmu. Raja tua tak mau menjawab, melainkan memandang pada iblis pemalu alias Bululani, lalu pada orang bercadar. Raja tua, penuhi permintaannya. Katakan namamu, kata orang bercadar pula. Namaku Sidik Kuniang. Raja tua mengatakan namanya. Sidik Kuniang, Sidik Kuniang, Sidik Kuniang. Mengulang Sabainan Raja dalam hati. Tak aku kenal nama itu. Tak pernah aku dengar nama ini. Si nenek berpaling pada orang bercadar lantas berkata, aku tak kenal orang ini. Tak pernah mendengar namanya. Raja tua, orang tak kenal namamu. Mengapa tidak memberitahu siapa gelarmu? Berkata si cadar kuning. Orang tuaku memberi gelar aku Datuk Paduka Intan, kata orang berbaju hijau dengan suara perlahan. Namun ucapan itu datangnya di telinga Sabainan Raja laksana petir menyambar. Dia menjerit keras. Dari celah-celah antara kepala dan topi lekuk yang dikenakannya kelihatan kepulan asap, pertanda dapat dibayangkan bagaimana marahnya si nenek. Manusia jahanam, laknat terkutuk. Jadi kau rupanya pembunuh anakku, penyengsara cucuku. Memang sudah lama kau kucari untuk kujadikan bangkai. Habis berkata begitu, Sabainan Raja angkat kedua tangannya karena di tangannya mengalir seluruh tenaga dalam dan hawa sakti yang dimilikinya, maka dua lengannya kembali berubah menjadi merah. Si nenek jelas siap untuk menghantam dengan pukulan maut kipas neraka, 2 pukulan sekaligus.
Nenek, siapa kau adanya? Seru Raja Tua Paduka Intan dengan wajah ketakutan dan melangkah mundur menjauh si nenek. Siapa aku? Nanti kau bisa tanyakan di neraka. Jawab Sabainan Ranca. Nek, tahan, jangan bunuh dia. Teriak iblis pemalu alias Bululani yang kini bicaranya tidak lagi seperti dulu, yakni selalu menyebut-nyebut malu atau memalukan. Kedua wajahnya pun tidak lagi ditutupnya dengan dua telapak tangan. Tunggu. Teriak orang bercadar. Dia cepat berkelebat ke hadapan Sabainan Ranca. Jangan cepat turuti tangan, tanpa alasan. Aku punya sejuta alasan untuk membunuhnya. Dia adalah menantu yang tak pantas kusebut sebagai menantu. Manusia laknat terkutuk, menyanyiakan anakku, menyengsarakan cucuku. Kalau kau ingin membunuhnya, itu soal gampang. Apalagi kalau kau punya alasan segudang. Tapi, kejelasan perlu diungkap. Apa benar dia si menantu laknat? Apa ada 10 datuk Paduka Intan di dunia ini? Sahut Sabainan Ranca pula. Aku yakin, 1000 yakin. Ini adalah datuk Paduka Intan, manusia yang telah mencelakai anak cucuku. Harap kau suka bersabar barang sedikit, agar perbuatan keliru tidak membawa sesal penyakit. Biar aku tanyakan beberapa hal padanya. Kalau dia menjawab tanpa dusta, maka semua akan jelas dan nyata. Sejajar kuning memegang lengan Sabainan Ranca. Semula si nenek hendak menyentakkan tangan yang dipegang, malah hendak mendorong sejajar kuning dengan tangannya yang lain. Namun, dia tercekat ketika melihat sepasang mata bening orang bercadar basah oleh air mata. Gerakannya ditahannya, dan dia hanya mengikuti saja ketika dibawa ke samping menjauhi Raja Tua Datuk Paduka Intan. Kita berada di sini bukan untuk saling membunuh. Menyingkap rahasia hidup adalah lebih utama dari kematian. Jangan memecah bulu. Kalau miangnya akan meracun tubuh. Setelah yakin bahwa Sabainan Ranca tidak akan menyerang, maka si cadar kuning berpaling pada orang berpakaian hijau. Raja Tua Datuk Paduka Intan. Suara si cadar kuning terdengar aneh di telinga Sabainan Ranca, tak lagi seperti suaranya sebelumnya. Agar jelas bagi kami semua, agar tidak ada yang salah tingkah, harap kau sudi bicara. Katakan, siapa nama istrimu? Juga, apakah kau masih ingat siapa nama mertuamu, baik yang laki ataupun perempuan? Sudah kukatakan, aku tidak tahu nama kedua mertuaku. Si cadar kuning gelenggang kepala. Tidak, Raja Tua, aku yakin kau tahu siapa nama kedua mertuamu. Bukankah kau pernah ditemui oleh seseorang yang datang membawa sebuah benda? Benda itu harus kau sampaikan pada... Aku yakin kau tahu, tapi kau masih berusaha menyembunyikannya. Aku tak tahu, apa kau punya tujuan? Raja Tua Datuk Paduka Intan keringkan kening dan usap-usap dagunya sesaat. Lama orang ini terdiam sebelum akhirnya dia berkata, orang datang menemuiku, membawa sebuah benda dalam satu kotak perak. Katanya benda itu harus aku serahkan pada ibu mendiang istriku. Dia memang mengatakan siapa ibu mertuaku, seorang nenek bernama Sabainan Ranca. Aku juga diberitahu bahwa Sabainan Ranca tengah mencari suaminya, ayah istriku, yang diketahui bergelar tua gila. Katanya lagi, Sabainan Ranca mencari tua gila untuk membunuh si kakek karena dendam kusumat urusan cinta di masa muda. Apa kataku? Teriak Sabainan Ranca dengan tubuh tampak seperti menggigil dan mata membeliak, seolah mau melompat keluar dari rongganya. Memang dia jahanamnya. Memang manusia satu ini laknatnya. Aku tidak akan pernah mengakuinya sebagai menantu. Keparat. Si cadar kuning angkat kedua tangannya. Nek, aku masih ingin kau menunjukkan kesabaran. Masih ada beberapa hal yang perlu kejelasan. Raja Tua Paduka Intan, kau tahu siapa nenek bermantel hitam yang tegak di hadapanmu ini? Aku tidak tahu, tapi kini aku bisa menduga. Apa doa kamu, Raja Tua? Yang bertanya adalah Bululani. Mungkin dia adalah Sabainan Ranca, ibu istriku, ibu mertuaku. Bukan mungkin. Tapi aku memang Sabainan Ranca, dan jangan kau berani menyebut diriku sebagai ibu mertuamu. Jahanam keparat. Raja Tua, satu hal lagi yang harus kau terangkan. Siapa nama istrimu? Gerangan. Kalau kau tidak tahu namanya, tidak pula menyebutkannya, maka semua ceritamu tadi hanya dusta belaka. Anam Suri. Namanya Anam Suri. Raja Tua Paduka Intan lalu tutup wajahnya dengan kedua tangan. Tenggorokannya turun naik, tubuhnya berguncang-guncang tanda dia berusaha menahan tangis. Manusia jahanam. Kau bukan saja busuk jahat, tapi juga pengecut. Kau berpura-pura menangis agar orang berhibah hati. Apapun yang terjadi, aku tetap akan membunuhmu. Orang bercadar harus kau lekas menyingkir. Nenek Sabai, tunggu dulu. Sebagian rahasia memang sudah tersingkap, tapi harus ada bukti agar dapat menentukan sikap, kata si cadar kuning pula. Pertanyaanku pada orang ini belum selesai. Datuk Paduka Intan, kalau Andam Suri benar istrimu, apakah kau tahu atau mungkin pernah menyerap kabar di mana dia berada saat ini? Yang ditanya, turunkan tangannya. Wajahnya tampak kuyu dan sedih. Lalu dia gelengkan kepala. Aku tidak tahu di mana dia berada. Kalau memang masih hidup, aku ingin sekali menemuinya dan bersujud minta ampun. Minta ampun. Alangkah enaknya. Hardik Sabainan Ranca. Dia maju 2 langkah, tapi cepat dihalangi oleh si cadar kuning. Nek, setiap manusia tidak terlepas dari kesalahan. Ukuran hukum atas diri seseorang tidak hanya ditakar dari dosa dan kesalahannya belaka. Mungkin ada alasan mengapa dia berbuat begitu. Mungkin ada rangkaian kejadian yang memaksa dirinya melakukan sesuatu. Kita semua harus bertindak bijaksana. Sekali lagi aku meminta
Rahasia memang sudah tersingkap, tapi bukti perlu dilihat. Bukti apa? Bukti apa lagi? Bentak Sabainan Ranca dengan mata membeliak. Bukti itu akan kita dapat dan kita ketahui pada hari ke-14 bulan purnama mendatang. Hah, aku ada urusan pada saat itu. Apakah terpikir olehmu bahwa urusanmu ada sangkut pautnya dengan urusan kita semua? Bukankah seorang sakti berjudul kakek segala tahu yang memintamu untuk datang ke satu tempat pada bulan purnama 14 hari? Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Sabainan Ranca. Oh, banyak yang ku tahu, tapi masih lebih banyak yang aku tidak tahu. Karena itu, kita akan bertemu lagi pada hari 14 malam mendatang. Semua bukti harus dicocokkan. Kalau semua bukti tepat, maka akan gampang menyelesaikan silang sengketa lantai terjungkat. Bisakah aku mengharapkan kesabaranmu lagi, Nek? Menunggu sampai hari 14, malam bulan purnama penuh? Rasa-rasanya aku sudah tidak bisa mengganggu. Tidak ada lagi kesabaran dalam diriku. Tapi sekali aku terpaksa mengalah, kata Sabainan Ranca dengan suara datar. Orang mengalah bukan berarti kalah. Orang mengalah bukan berarti mencari susah. Orang mengalah justru menunjukkan budi luhur dan tinggi. Orang mengalah justru akan mencapai kemenangan pribadi. Aku sangat berterima kasih. Kau boleh saja berkata begitu. Tapi aku punya beberapa pertanyaan untuk Raja Geblek ini. Silakan kau bertanya. Paduka Intan, kau menuturkan ada orang datang padamu membawa sebuah kotak perak. Orang itu minta agar kau menyerahkan kotak tersebut pada seorang nenek bernama Sabainan Ranca, yaitu diriku sendiri. Kau tahu apa isi kotak perak itu? Sebuah kalung perak sakti bermata hijau bernama kalung permata kejora. Di mana kau simpan kalung itu sekarang? Tanya Sabainan Ranca gergetan. Kuserahkan pada seseorang. Kau serahkan pada seseorang? Ujar si nenek dengan mata melotok. Siapa orangnya? Seorang sahabat bernama Wiro Sableng, jawab Raja Tua Datuk Paduka Intang. Seperti dituturkan dalam episode pertama Tua Gila dari Andalas, kalung sakti itu diserahkan Datuk Paduka Intan pada Tua Gila untuk diserahkan pada Sabainan Ranca. Ketika Datuk Paduka Intan menanyakan namanya, seenaknya saja Tua Gila memberitahu bahwa namanya adalah Wiro Sableng. Sabainan Ranca sampai terlonjak mendengar jawaban Datuk Paduka Intan itu. Manusia celaka, kau benar-benar jahanam. Kalung itu kau serahkan pada musuh besar yang harus kubunuh. Sabainan Ranca melangkah mondar-mandir sambil merepet takar ruang dan banting-banting kaki. Kalian semua dengar, aku harus pergi dari sini. Dan kau, si nenek menunjuk tepat-tepat pada Datuk Paduka Intan. Aku tidak ingin melihat tampangmu lagi. Sekali kau muncul di hadapanku, amblas nyawamu. Nek, kau mau kemana? Tanya Bulu Lani. Lama-lama di sini, aku bisa mati berdiri. Jawab Sabainan Ranca. Jangan harap aku akan memenuhi permintaan kalian datang pada pertemuan di Telaga Gajah Mungkur pada hari 14 malam purnama. Nek, jalan yang kau lalui hanya tinggal beberapa depa. Rahasia sudah terungkap hampir semua. Justru hari 14 malam bulan purnama adalah saat paling menentukan. Apa salahnya kau menyempatkan diri mencari kebaikan? Mencari kebaikan. Buktinya saat ini aku menemui 1001 macam perkara jahanam. Jangan harap aku akan datang. Nenek Sabai, aku khawatir kau akan menyesal. Bukankah kau sangat ingin menyingkap tabir di mana beradanya anakmu Adam Suri? Bukankah kau ingin mendapatkan kalung permata kejora? Bukankah banyak hal lagi yang sebenarnya ingin kau ketahui? Kalian semua orang-orang gila. Urusan kalian hadapkan padaku sama gilanya dengan diri kalian. Kalau kau ingin pergi dan tak mau datang ke tempat pertemuan bagi kami tidak menjadi apa, tapi kau akan sangat kecewa. Apalagi kalau orang yang mungkin akan menyalahkan dirimu. Karena semua urusan ini terjadi akibat ulahmu. Manusia bercadar, jaga mulutmu. Teriak Sabainan Ranca marah. Apa yang dikatakan orang? Sejak muda kau lebih mendahulukan hati daripada pikiran. Kau menghujat kesalahan yang tanpa menyadari kesalahan sendiri. Bukankah karena menuruti hawa amarah dan perasaan hati sendiri 50 tahun lalu kau sampai tega meninggalkan bayi yang kau lahirkan, bayi yang masih merah. Bahkan kau tak pernah tahu kalau kau punya anak kembar. Kau hanya tahu bahwa anakmu hanya seorang, yakni Adam Suri. Sampai saat ini kau seolah patung, tak punya perasaan, tak punya hati, tak punya pikiran. Apa kau tidak sadar kalau perempuan bernama Bulu Lani yang tegak di hadapanmu ini adalah salah satu dari 2 anakmu, anak kandung darah dagingmu? Tapi kau bertindak acuh seolah dia hanyalah batu. Binatang masih mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Apakah kau lebih nista dari binatang? Kau hanya pandai melihat kesalahan orang lain, tapi buta mengukur kesalahan sendiri. Apa kau pernah sadar apa yang telah kau lakukan setelah kau meninggalkan bayimu? Kau hanya mempermomok Tua Gila pada semua orang. Kau sendiri tidak sadar dengan segala perbuatanmu. Kau telah mengotori Gunung Singgalan dengan segala tingkah lakumu. Dalam lupa dirimu, kau sampai tidak tahu
kalau dirimu telah diperalat oleh orang untuk ikut mengadu domba antara sesama tokoh golongan putih, membunuh orang-orang tak bersalah. Jangan merasa dirimu sebagai malaikat yang hendak membersihkan nama persilatan. Kau lebih kotor dari tua gila. Orang bercadar, apa maksudmu? Tanya Sabainan Raja dengan suara bergetar dan muka putih seperti kain kafan. Tanyakan pada dirimu sendiri, karena jawabnya dalam lubuk hatimu sendiri. Jawab orang bercadar. Lalu dia memberi isyarat pada Bulu Lani. Sekali berkelebat, kedua orang itu lenyap di tempat itu. Sabainan Raja merasakan tubuhnya lemas, lututnya gontai. Nenek itu jatuh terduduk, air mata meluncur deras di kedua pipinya. Dia memandang ke samping. Ternyata Datuk Paduka Intan juga tidak ada lagi di tempat itu. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan diri tua rapuh ini? Kata Sabainan Raja seraya gulingkan diri lalu melungkupkan diri di atas rerumputan. Suara tangisnya tenggelam seolah di tanah. Di telan tanah, tiba-tiba dia bangkit terduduk, memandang ke arah lenyapnya orang bercadar kuning. Aku membuat satu kesalahan besar. Mengapa aku tidak menanyakan siapa namanya? Siapa sebenarnya orang bercadar dan berpakaian kuning itu? Si nenek pukul-pukul keningnya sendiri. Lalu kembali dia berbaring, menelungkup dan menangis sejadi-jadinya. Tuhan. Kata suara hatinya merata. Kalau memang aku ini salah jalan, kalau memang aku ini berdosa, turunkanlah kutukan dan hukumanmu, hancurkan tubuh tua tak berguna ini. Sabainan Raja tidak tahu berapa lama dia menangis menelungkup di rumput seperti itu. Dia baru hentikan tangis, usap kedua matanya ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi seorang diri di lembah merpati itu. Si nenek cepat bangkit dan duduk. Hanya 3 langkah di hadapannya dilihatnya duduk seorang kakek berkepala botak, berpakaian putih lusuh. Kakek ini memandang ke arahnya dengan pandangan dan sinar mata sayu. Aneh. Waktu aku tadi tenggelam dalam perasaan, mengapa aku sampai tidak mendengar suara langkah kakinya mendatangi? Dia tahu-tahu muncul seolah burung melayang, terbang lalu hinggap tanpa suara. Aku tak kenal si botak ini. Agaknya dia memiliki kepandaian tinggi. Apakah kehadiranku mengejutkan dirimu? Kakek botak menegur. Dia tersenyum, walau senyuman itu tidak dapat memupus air mukanya yang sayu. Kau bukan saja mengejutkan, tapi juga kurang ajar. Berani mendekati perempuan di tempat sepi seperti ini. Padahal kita tidak saling kenal. Kakek botak bermata sayu kembali tersenyum. Lembah ini memang sepi dan indah sekali. Itu sebabnya aku tertarik datang ke sini. Tapi aku lebih tertarik setelah melihat dirimu tergolek di rumput, menangis sedih dalam keadaan menelungkup. Memang hanya kita berdua di tempat ini, dan kita tidak saling kenal. Tapi apakah ada dan masihkah tua bangka seperti kita ini mau melakukan yang bukan-bukan? Walau hanya kita berdua saja yang ada di tempat ini. Maafkan kalau aku telah mengejutkan dirimu. Di tempat sepi begini, berteman adalah lebih baik daripada seorang diri. Walau tidak tahu pangkal sebabnya, tapi aku ikut hibah mendengar tangismu tadi. Nenek bertopi seperti tanduk kuda. Menurut penglihatanku, kau pasti datang dari jauh, dari tanah seberang. Jauh-jauh datang ke sini, lalu menangis adalah satu hal yang ingin aku ketahui. Ternyata selain kurang ajar, kau juga lancang, semprot Sabainan Raja. Lancang bagaimana? Maksudmu, Nek? Kita tidak saling kenal. Kau datang diam-diam, secara kurang ajar. Kini hendak mencampuri urusan orang. Bukankah itu yang namanya lancang? Si kakek usap-usap kepalanya yang botak. Menurutmu lancang, tapi menurutku lain lagi. Karena maksudku bertanya hanyalah dengan niat menolong semata. Siapa tahu, walau tidak kenal, aku bisa membantu melepaskan dirimu dari kesedihan yang tengah kau hadapi. Sedih? Siapa bilang aku sedih? Orang menangis biasanya karena sedih, bukankah begitu? Ujar si kakek pula. Tidak selamanya. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Karena aku menangis bukan sebab musabab sedih. Aku menangis karena ingin mati. Kau tadi bilang ingin menolongku. Nah, bisakah kau membantuku membunuh diri tua bangka keroposan ini sampai mati? Kakek botak ternganga lalu geleng-gelengkan kepala. Kau ini ada-ada saja nih. Tapi kau tahu, aku suka berbincang-bincang dengan orang sepertimu ini. Mungkin kita bisa membagi pengalaman. Sayang, aku justru tidak suka bicara denganmu, apalagi membagi pengalaman, kata Sabainan Raja. Kalau begitu dengan berat hati aku terpaksa pergi meminta diri. Namun sebelum pergi, maukah kau mendengar beberapa nyanyianku? Rupanya kau adalah seorang kakek pengamen. Maaf saja, bicaramu saja suaramu tidak enak. Apalagi menyanyi. Si kakek botak tertawa lebar. Suaraku memang tidak sedap didengar. Jangankan manusia, tikus pun akan lari mendengar suaraku. Tapi jangan suara yang jadi jaminan. Cobalah kau simak baik-baik dalam nyanyian.
mungkin bisa sedikit memberi kelegaan di lubuk hatimu. Lalu tanpa peduli apakah orang suka atau tidak, si kakek botak dongakkan kepala memandang ke langit di atas lembah merpati dan mulai melantunkan nyanyiannya. Jauh berjalan, banyak nan dilihat, lama hidup banyak nan dirasa, salah jalan bisa tersesat, salah hidup bisa celaka. Lama hidup banyak dan dirasa, segala suka, segala duka. Kalau duka berlebihan dari suka, pertanda diri akan binasa. Salah jalan bisa tersesat, mengapa tidak kembali ke pangkal jalan? Salah hidup bisa celaka, mengapa tidak mencari letaknya salah? Tua bangkat botak gila. Aku tak suka mendengar nyanyianmu. Lekas menyingkir dari hadapanku. Membentar Sabainan Raja, tapi seolah tidak mendengar ucapan orang, kakek botak terus saja menyanyi. Kalau dendam membakar hati, kalau dendam membakar pikiran, kasih indah di masa muda, seolah api membakar asmara, menjadi ajang kematian. Apakah itu maunya manusia? Kalau hati berselimut dendam, kalau darah dibakar amarah, lautan cinta menjadi padang maut, padang asmara menjadi neraka kematian. Bisakah kesalahan ditumpahkan pada hanya satu insan? Tidakkah ada lagi kasih sayang di hati manusia? Tidakkah ada lagi seberkas cahaya kenangan indah? Tidakkah ada lagi kenangan indahnya asmara di hati insan? Apakah hidup hanya dibatasi garis bara api, antara yang benar dan yang salah, antara yang sengsara dan yang sesat? Kalau kematian memang sudah menjadi niat, kalau malaikat maut memang sudah terpanggil, lalu manusia bertindak sebagai pencabut nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain. Alangkah sedihnya nasib dunia, tangis dan air mata bukan lagi penyejuk hati, ratap minta pengampunan bukan lagi pelebur amarah, desak kesedihan tidak lagi dorongan untuk menanyai diri sendiri. Manusia hanya bisa melihat jauh pada diri orang lain, seolah tidak mampu melihat dekat pada diri sendiri. Manusia ingin melihat kegelapan, padahal dalam dirinya ada cahaya terang. Mengkaji lubuk hati sama hikmatnya, dengan menyingkap rahasia diri. Datanglah dendam, datanglah salah sangka, datanglah maut, datanglah kematian. Dekap tubuh tua penuh dosa, erat-erat dalam pelukanmu. Yang paling ganas kematian, datangnya hanya sekejap. Sengsara tetap berbekas sampai kiamat. Apakah manusia lupa bahwa Tuhan selalu membuka pintu tobat? Orang tua berkepala botak itu batuk-batuk beberapa kali. Suaraku memang tidak sedap didengar. Aku jadi malu sendiri. Maafkan kelakuanku yang tidak mengenakan. Aku minta diri. Kakek ini membungkuk lalu putar tubuhnya. Tunggu. Seru Sabainan Raja. Sepasang matanya memperhatikan orang di hadapannya, mulai dari kepala sampai ke kaki. Siapa kau sebenarnya? Tanya si nenek. Kau tak suka padaku. Perlu apa tahu namaku? Nyanyianmu itu. Apa maksud mendengar nyanyian tadi? Nyanyian tadi hanya sekedar paduan kata-kata yang dikeluarkan secara berirama. Kalau suaraku tidak sedap, harap maafkan. Kalau aku hanya mengganggumu, harap maafkan. Kalau baik-baik dalam nyanyianku menyinggung perasaanmu, aku juga minta maaf beribu maaf. Tidak bisa. Aku ingin tanya. Tahu apa kau tentang diriku? Seperti katamu, bukankah kita sebelumnya tidak saling kenal? Jadi apa yang bisa kukatakan tentang dirimu? Sekali lagi harap maafkan diriku. Kakek botak itu lalu kembali membungkuk, lalu berkelebat ke arah lembah sebelah barat. Sabainan Raja tegak termangku-mangku. Dari mulutnya meluncur kata-kata. Suaranya tidak sama, wajahnya tidak serupa, tapi mengapa hatiku menaruh syahwat sangka? Sudahlah, lebih baik aku juga pergi dari sini. Tapi aku mau pergi kemana? Sabainan Raja memandang berkeliling. Saat itu hanya berada seorang diri di lembah merpati yang sunyi. Dia merasa
betapa sepi dan terpencilnya dirinya di dunia ini. Tak terasa air mata meluncur jatuh ke atas pipinya yang keriput. Tiba-tiba saja si nenek teringat pada cucunya. Putih Andini, di mana kau berada, nak? Si nenek memandang berkeliling. Dia menarik nafas berulang kali. Aku harus mencuci. Aku harus mencari cucuku itu. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.